Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Natolius Peter Sipasulta sebagai dosen pengampu manajemen operasional di Universitas Gunadarma. Dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Deto Octaviana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan kapasitas. Pengertian kapasitas adalah kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode tertentu. Perencanaan kapasitas dapat membantu perusahaan dalam menanggapi permintaan pasar yang berfluktuatif dan menguraikan penyebab adanya lini produksi yang tidak seimbang dan dapat merugikan perusahaan. Perencanaan kapasitas yang efektif dan efisien dapat diawali dengan membuat peramalan permintaan. 3 perspektif tentang kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal, di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, banyak untuk perawatan yang rutin. Yang kedua, kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Yang ketiga, kapasitas aktual menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Strategi proses merupakan pendekatan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan barang dan jasa. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu yang berbeda. Yang pertama, kapasitas jangka panjang. Memiliki jangka waktu 1 tahun dan menambah fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time panjang. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Memiliki jangka waktu 3-18 bulan dan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah shift, dan lain-lain. Yang terakhir, kapasitas jangka pendek. Memiliki jangka waktu hingga 3 bulan dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Keputusan-keputusan yang menyangkut kapasitas produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis. Fasilitas produksi tersebut termaksud di dalam efisiensi dan utilitasnya. Kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Overproduction, yaitu memproduksi produk jauh lebih besar dari permintaan konsumen. Long range planning adalah sebuah proyeksi dari masa yang sekarang atau sebuah ekstrapolasi dari masa yang lalu. Strategic planning terletak pada level puncak organisasi dan menginformasikan level yang lebih rendah untuk long range planning. Strategi kapasitas produksi digunakan untuk mendapatkan akses tujuan perusahaan dalam pengendalian kapasitas produksi yang terarah, bertujuan untuk mewujudkan nilai investasi yang tinggi dan perencanaan ukuran fasilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan perlu pengelolaan kapasitas yang tepat. Terima kasih. Sekian informasi dari materi perencanaan kapasitas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.